diawali dengan memperlihatkan aktivitas malam sebuah kota di India yang dikenal sebagai surganya prostitusi, di mana deretan perempuan penghibur memadati trotoar jalanan. Mereka menjajakan penampilan dengan penuh senyuman, berharap ada tuan-tuan kesepian, para lelaki hidung burik yang datang untuk bertukar rezeki dengan mereka lewat sedikit sentuhan. Masih di kota yang sama, tepat di saat kesunyian malam hanya menyisakan 2 gelandangan dan seekor anjing yang entah kenapa tiba-tiba melolong, dari kejauhan ada sebuah sedan yang melaju dengan kecepatan tinggi dan inilah yang terjadi. Dan kisah akan berfokus pada seorang inspektur polisi baru bernama Surjan dan ajudannya bernama Devarat. Mereka mendatangi lokasi kejadian untuk menemui saksi mata sambil menunggu mobil korban yang sedang diangkat ke darat. Dan setelah dilakukan penyelidikan identitas, ternyata si korban adalah Arman Kapoor, seorang selebriti sekaligus aktor papan atas India yang sedang naik daun. Mengetahui kejadian ini, istri Amran yang bernama Sonia mengalami shock berat. Hal itu memang wajar, namun yang mengganjal di pikirannya saat ini adalah terkait keterangan yang menyebutkan bahwa Arman menyetir mobilnya sendiri, padahal sejauh yang Sonia tahu, Arman sangat tidak suka dan sama sekali tidak pernah bepergian jika tidak dengan supir pribadinya. Ye Ramu aur Yuvraj ka number lo. Ekspresi tak percaya juga diperlihatkan oleh seorang pengusaha muda bernama Sanjay yang notabene adalah sahabat dekat dari Arman sendiri. Karena tak puas dengan keterangan tersebut, pihak keluarga korban pun meminta kepolisian agar melakukan penyelidikan lebih lanjut. Beralih ke sebuah gang, tempat para wanita penghibur yang tak jauh dari lokasi kejadian, kita akan dikenalkan pada seorang tunawisma bernama Tehmur. Ia memberitakan kematian Arman pada seorang mucikari bernama Sasi dan pacarnya yang bernama Malika, di mana Sasi nampak terkejut mendengar hal itu dan sepertinya mereka kenal persis dengan sosok si Arman ini. Anda boleh ke? Ya. Selang beberapa saat kemudian, Sasi terlihat sedang mengambil tas berisi uang gepokan dan memasukkannya ke dalam koper. Dan ternyata ia sudah merencanakan untuk segera pergi, entah kemana dan apa tujuan kepergiannya. Yang jelas, ia bahkan mengganti kartu SIM ponselnya dengan yang baru. Tanpa sadar, Tehmur berhasil mencapit kartu SIM lama milik Sasi sambil berjalan keluar dan terbersit di pikiran Tehmur bahwa ada sebuah rencana yang sedang Sasi rahasiakan. Beralih ke apartemen kediaman mendiang, nampak para tamu berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa, sementara di kantor polisi, Devarat yang baru selesai menemui supir pribadi dan asisten Amran pun menjelaskan bahwa sehabis syuting film pada sebelum kejadian, tiba-tiba saja Amran menyuruh pulang kedua anak buahnya tersebut, sedangkan Amran sendiri membawa mobilnya pergi saat itu juga. 2:20 pe. Lantas yang masih jadi pertanyaan sekarang adalah, kecelakaan itu terjadi 2 jam setelah dia pergi, padahal jarak tempuh dengan TKP cukup dengan setengah jam perjalanan saja, dan satu lagi, arah jalan ke TKP sama sekali bukanlah rute untuk jalan Amran pulang. Ye jagah uske ghar ke raste mein nahi aati hai. Terlepas penyebab kecelakaan yang masih dalam proses penyelidikan, ada seorang anggota polisi menyampaikan pendapatnya, bahkan kejadian ini ada kaitannya dengan hal di luar nalar, bukan tanpa alasan, sebab kejadian serupa di tempat yang sama juga pernah terjadi pada tahun lalu. Ke station se officers transfer kyun le lete hain? Keesokan harinya, reka ulang kejadian pun dilakukan, di mana tim penyelidik tak habis pikir dengan hasil yang membuktikan bahwa kondisi mobil Amran dalam kondisi normal, sama halnya dengan Amran sendiri yang tidak ditemukan adanya indikasi bahwa dia sedang mabuk, sehingga lagi dan lagi muncul asumsi bahwa faktor penyebab kecelakaan ini adalah berbau mistis. Tak menyerah sampai di situ, Inspektur Polisi yakni Surjan pun
kembali menemui Sonia, menanyakan jikalau Amran punya masalah pribadi. Sonia menjawab, memang baru-baru ini Amran telah menarik uang sebanyak 2 juta rupiah lewat akuntan pribadinya, yang Sonia sendiri tidak tahu untuk tujuan apa Amran mengambil uang sebanyak itu. Karena penasaran, Surjan bersama Defrat langsung menemui si akuntan, meski dia pun sama-sama tidak tahu, tapi dahulu sekitar 1 tahun yang lalu, Amran pernah menarik uang 1 juta rupiah yang mana dahulu si akuntan sendiri yang menyerahkan uangnya kepada resepsionis Hotel Lido yang lokasinya tak jauh dari TKP kecelakaan. बैग रिसेप्शनिस्ट को देना है बस. Sejenak kita beralih ke tempat lain dan mari saya perkenalkan Anda pada istri Surjan yang bernama Rosni sedang membereskan barang-barang di apartemen yang baru. Tak lama, datanglah seorang tetangga apartemen bernama Freni yang meskipun baru bertemu Rosni pertama kali, entah kenapa Freni tiba-tiba mengambil foto bocil bernama Karan dari dalam kardus, bahkan ia seperti sudah sangat mengenalinya. Lantas, siapakah Karan? Karan adalah putra sematawayang buah pernikahan Rosni dengan Surjan yang ketika suatu saat mereka sedang liburan di pinggir sebuah danau, Karan bersama sahabatnya diam-diam pergi ke tengah danau menggunakan perahu margas dan... Terlepas kematian adalah takdir yang tidak bisa dipungkiri, namun sebagai orang tua, Surjan merasa sangatlah bersalah sebab jika waktu itu dia tidak lalai, mungkin Karan sekarang masih hidup. Semenjak Karan tiada, kini suasana di dalam keluarga menjadi sunyi sepi, tak sehangat dulu lagi, hingga pada suatu hari, tepat ketika Surjan dan Rosni selesai menghadiri sebuah acara hiburan komplek, tiba-tiba Freni datang menghampiri mereka dan sekonyong-konyong mengatakan bahwa ada pesan yang ingin dia sampaikan untuk Surjan dari anaknya. तुम्हारे लिए एक मैसेज है मेरे पास, तुम्हारे बेटे करण का. Surjan yang skeptis akan hal-hal berbau mistis pun menolak untuk mendengarkan apa yang ingin Freni sampaikan dan lebih memilih membawa Rosni pulang. Sedangkan untuk Rosni sendiri, ia mulai berpikir kalau pesan dari Karan itu benar adanya, tapi tidak untuk Surjan yang justru malah pergi tanpa menanggapinya sama sekali. प्लीज एक बार उसकी बात. Sepanjang perjalanan, momen terakhir kebersamaan Surjan dengan Karan terus membayangi sehingga ia menghentikan mobilnya persis di TKP kecelakaan Amran untuk sekedar menenangkan diri sejenak. Saat Surjan sedang berlinang air mata itulah datang seorang gadis malam cantik bernama Laksmi. Bahkan sempat diizinkan Surjan untuk masuk ke dalam mobilnya. Dikira pria tampan ini akan menjadi santapan pembuka Laksmi pada malam ini. Tapi ternyata Surjan hanya ingin mendapatkan informasi tentang resepsionis Hotel Lido yang menurut Laksmi sudah dikeluarkan oleh manajer hotel karena terinfeksi AIDS. Dan inilah si resepsionis di mana Defrat berhasil menemukannya di sebuah desa terpencil. Menurut pengakuannya, uang 1 juta yang tadi disebutkan disuruh Amran untuk diberikan kepada Sasi. Curiga bahwa Sasi sedang terlibat dalam sebuah masalah besar, Surjan lekas meminta keterangan dari Kamila, yakni pacarnya. Namun karena memang Sasi tidak memberitahu siapa-siapa termasuk pada Kamila sendiri, maka dari itu Surjan terpaksa menemui bos para wanita penghibur bernama, kita panggil saja Madam, yang mana di antara para gadis yang bekerja untuknya, tanpa Surjan sadari, ternyata Laksmi juga ada bersama mereka. Sementara Surjan mengobati trauma masa lalunya sambil menjalankan tugas, di sisi lain Rosni mengambil cara dengan berkonsultasi dengan seorang psikiater karena saat ini Surjan sangat-sangatlah sulit diajak berkomunikasi, apalagi jika membahas masalah Karan. Mungkin saja karena rasa bersalahnya yang terlalu besar. नहीं होती तो वो रात को सो पाता. Akhirnya Tehmur pun diciduk untuk dimintai keterangan meski sama-sama tidak tahu apa-apa tentang Sasi, tapi setidaknya Tehmur sudah berjanji untuk membantu kepolisian yang begitu mengetahui jika Sasi telah membawa kabur 2 juta rupiah milik Amran. Ia pun lantas mencoba memasukkan kartu SIM yang tadi ke dalam ponselnya.
Tehmur menceritakan hal ini kepada Nirmala, satu-satunya wanita penghibur yang sangat akrab dengannya, namun bukannya ingin membantu polisi. Tehmur justru berpikir bagaimana caranya agar masalah ini bisa jadi jalan untuk membalaskan perlakuan kasar yang sering Sasi lakukan terhadap dirinya. और ये शशि के चक्कर से दूर रहेगा ना तो जिंदा रहेगा तू। Di saat yang sama di dalam hotel, Surjan kembali menemui Laksmi, berharap bisa membantu menemukan Sasi seperti ia telah memberi petunjuk yang benar tentang si resepsionis kemarin. Tapi di sini, Laksmi hanya memberi harapan bahwa cepat atau lambat Sasi akan kembali muncul ke permukaan dengan sendirinya. Saat berada di rumah, bayangan tentang Karan selalu muncul bahkan ketika Surjan sedang tertidur, sedikit berbeda dengan Rosni yang terlihat lebih tegar, hingga pada suatu saat ada sebuah surat di depan pintu apartemennya, yang mana surat itu berisikan pesan yang ingin disampaikan Freni kemarin, dan atas dasar itulah Rosni pun menemui Freni yang ternyata memiliki kemampuan berkomunikasi dengan arwah suci yang sudah meninggal. Dan ya, bahagia bercampur sedih dirasakan Rosni saat ini karena ia percaya bahwa yang disampaikan Freni lewat tulisannya adalah benar-benar pesan Karan dari alam kesucian. मम्मा प्लीज आप रोइए मत। Di sisi lain, Sujan mulai merasa ada yang aneh tentang Laksmi, bukan apa-apa, melainkan karena pesona dia dan semua tutur kata lembutnya yang terus terngiang-ngiang di telinganya, sampai-sampai ia baru sadar ketika anak buahnya mendapat laporan ada penemuan seonggok mayat di permukaan sungai. सर, वो माहिम क्रीक में किसी लड़की की लाश मिली है। Benar seperti yang tadi Laksmi katakan, Sasi pun muncul dengan sendirinya walau dalam keadaan sudah tak bernyawa, yang dari bekas luka tembak di kepalanya itu, polisi yakin bahwa Sasi dibunuh oleh seorang penembak profesional, namun beruntung, uang di dalam kopernya masih utuh dan berhasil diamankan. कमरा उसने किसी कृष्णा नायक का नाम से लिया था। Mengetahui uangnya telah kembali, timbul pertanyaan Sonia perihal apa hubungan Amran dengan Sasi, apa mungkin suaminya ini pengguna jasa para wanita penghibur anak buah Sasi. सच जानना चाहती हूँ। मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन Kematian Sasi cukup mengejutkan para penghuni komplek, terutama Kamila, Nirmala, dan beberapa teman dekatnya. Sementara untuk Tehmur, ia teringat akan kata-kata dari orang di telepon tadi, dan karena pernah melihat Sasi saat sedang menyembunyikan sesuatu, sehingga Tehmur bergegas menuju rumah Sasi untuk memastikannya, tetapi... चल। Meski yang ditemukan hanyalah sekeping kaset DVD, namun dengan itu, Tehmur bisa mengetahui dengan siapa Sasi sedang berurusan. Artinya, Tehmur bisa memanfaatkan bukti rekaman dalam kaset DVD tersebut untuk memeras si pemilik nomor tadi yang tanpa disadari, ternyata dia adalah Sanjay alias sahabat dekat Amran sendiri. Tak tanggung-tanggung, Tehmur meminta Sanjay menyediakan uang 5 juta rupiah agar kasus pembunuhan terhadap Sasi tidak bocor pada polisi, yang karena terus didesak, akhirnya Sanjay bersedia membawa uang ke tempat yang akan Tehmur sendiri tentukan. Di sisi lain, Surjan yang hari itu pulang kantor lebih awal diajak Rosni untuk mencari suasana baru dengan menonton film di bioskop, yang ketika mereka selesai menonton dan hendak kembali pulang, tak sengaja bertemu dengan keluarga si bocil sahabat Karan. Namun sayang, mereka tidak jadi menginap di apartemen Rosni karena secara tidak langsung Surjan menolak kedatangan mereka dengan alasan ada kerjaan lembur. Sepintas memang nampak tega, tetapi cara itulah yang terbaik menurut Surjan supaya ingatannya tentang Karan tidak tersuat-suat lagi. Terlebih selama ini, Surjanlah yang merasa paling bersalah atas kematian anak sematawayangnya tersebut. Sementara Rosni berjalan sendiri ke apartemen, Surjan malah pergi ke kerjaan lemburnya tadi, padahal yang dia tuju bukanlah kantor polisi, melainkan tempat mangkal para gadis malam berharap bisa bertemu dengan Laksmi. Setelah lama mencari dan menunggu, akhirnya Laksmi pun datang menghampiri Surjan di mobilnya. Tanpa peduli lagi dengan beberapa petugas yang nampak sedang memperhatikan, Surjan pergi mengikuti ajakan Laksmi menuju sebuah tempat di mana mereka tidak akan terganggu oleh siapapun.
Berlokasi di tempat sunyi pinggiran pantai, Laksmi yang sudah paham jika Surjan datang bukan untuk mencari kesenangan, sehingga ketika ditanya terkait mucikari alias Sasi dan si Amran, Laksmi pun menjelaskan bahwa sekitar 3 tahun lalu, ia dikenalkan pada Amran dan temannya yang bernama Nikhil, tapi justru yang menjadi pelanggan tetap Laksmi saat ini adalah sahabat Amran satunya lagi yang tidak Laksmi sebutkan namanya. लेकिन देखूंगी तो पहचान लूंगी Surjan sempat ingin membantu mengeluarkan Laksmi dari dunianya sekarang, tapi untuk sementara ini Laksmi menolak karena masih ada yang harus diselesaikan, entah terkait hal apa, tapi suatu saat nanti bisa jadi dia sendiri yang akan melakukan sesuatu untuk Surjan. Dan inilah Nikhil, seorang pemuda yang selama 3 tahun bahkan tidak bisa bicara akibat insiden kecelakaan yang dia alami. Selesai dari sana, Surjan membawa Devrat untuk makan malam di apartemennya, namun rencana itu gagal karena ternyata Rosni tidak ada di rumah. Sempat dikira sedang pergi nonton dengan temannya, ternyata Rosni malah ketahuan sedang berada di rumah Preni sehingga saking marahnya, Surjan menantang Preni untuk mendatangkan wujud Karan saat itu juga, tapi menurut Preni, hanya arwah penasaran sajalah yang suka menampakkan diri dalam wujud manusia. वो हम जैसे दर्द में डूबों की तरह खींचे आते हैं Terlepas dari upaya Preni untuk memberi pengertian, tetap saja tidak membuat Surjan percaya, malah membawa-bawa latar belakang pendidikan Rosni karena telah meyakinkan kebenaran dari semua yang Surjan anggap omong kosong belaka. तुम्हें खुशी मिलती है जिससे मुझे शांति और खुशी मिलती है Akibat pertengkaran barusan, Rosni langsung pergi ke rumah sahabat perempuannya untuk curhat, sementara Surjan sendiri kembali mendatangi tempat semalam yang tak lama Laksmi pun datang menghampiri. Sadar jika Surjan sudah sangat lelah dengan masalah pribadinya, Laksmi membawa dia ke sebuah kamar hotel di mana Surjan mulai merasakan kedamaian. Namun sebelum membuatnya tertidur, Laksmi sempat berpesan untuk membantu Malika yang sedang dalam masalah. Dan benar saja, Malika dipaksa si Madam untuk bekerja lagi untuknya, padahal sudah bukan karyawan dia lagi setelah ditebus oleh Sasi. Maka dari itu, Surjan pun langsung mengamankan Malika dan saat disebut nama Laksmi, Malika cukup kebingungan karena tidak mengenali nama itu. Namun akhirnya, ia pun maklum dengan kebiasaan di lingkungan seprofesinya yang memang suka gonta-ganti nama. Dari pengakuan Malika inilah, Surjan akhirnya mengetahui bahwa pada malam kejadian, Sasi sempat menerima sesuatu dari Amran yang kini telah dicuri oleh Tehmur. ग्रीन बैग था सर जो उस रात शशि लेके आया था Disinilah Tehmur sekarang, sebuah stasiun kelas 1 di mana Sanjay yang sudah termakan oleh ancamannya diminta untuk menyerahkan uang 5 juta rupiah pada tas biru yang sudah disediakan. Tanpa ingin mendengarkan permintaan negosiasi yang coba Sanjay tawarkan, Tehmur langsung saja membawa uangnya pergi. पैसे दूंगा दे सकता हूँ लिसन Dan ya, rupanya Sanjay telah menyiapkan anak buahnya untuk merebut kembali uang tersebut. Meskipun cara berjalan Tehmur yang mohon maaf sedikit tak biasa, tapi ia berhasil membuat kedua anak buah Sanjay keteteran. Usut punya usut, Tehmur telah merencanakan ini dengan nirmala yang sudah siap dengan tas pengalihan. Maksud hati ingin merajut hidup bahagia setelah mereka bebas nanti, tapi kenyataan pahit justru dialami Tehmur, di mana Sanjay yang sudah mengetahui jika Tehmur hanya ingin memanfaatkan masalah pribadinya demi uang, memutuskan untuk menghabisinya saat itu juga. Yang menarik di sini adalah Tehmur bukan tewas oleh tembakan tadi, melainkan karena efek ketakutan setelah melihat Laksmi yang tiba-tiba berada di sana dan buntut tewasnya Tehmur menuntut kepolisian untuk menyelidiki fakta baru, yakni terkait seorang gadis bernama Simran yang sempat disebut Tehmur sebelum kematiannya, yang demi mengetahui siapa pemilik nama tersebut, Devrat menanyakan langsung kepada penghuni komplek. Sayangnya, mereka menjawab jika Simran sudah pergi dari sana sejak beberapa tahun lalu. सर कुछ लड़कियों से पता चला है कि एक सिमरन नाम की लड़की थी पहले पर कुछ साल पहले वो भाग गई Sementara itu,
Surjan mendatangi orang suruhan Sanjay yang tengah dirawat akibat terjatuh pasca penembakan tadi setelah diancam akan dihukum mati karena telah membunuh Tehmur yang menjadi saksi kunci kepolisian. Maka dengan terpaksa, orang itu pun menyebutkan nama majikannya. संजय केजरीवाल क्या? संजय केजरीवाल. Dengan bukti keterlibatan nama Sanjay atas tewasnya Tehmur, Surjan beserta tim mendatangi kediamannya untuk melakukan penangkapan. Namun sebelum dibawa, Sanjay meminta waktu sebentar untuk menjelaskan bahwa dirinya adalah korban pemerasan atas sebuah kejadian 3 tahun lalu yang selama ini telah dirahasiakan. Malam itu, Sanjay dan 2 sahabatnya, yakni Amran dan Nikhil pergi bersama. Ternyata gadis malam yang Nikhil jemput dari Hotel Lido adalah Simran yang merupakan setelan tetap si Sanjay itu sendiri. Saat mereka bercumbu di jok belakang tanpa sadar bahwa pintu mobilnya tidak terkunci dan inilah yang terjadi. Mereka menyerahkan urusan ini ke Prasasi sebagai mucikari, namun tak lama Sasi memberi kabar bahwa Simran telah tewas dan menguburkannya di suatu tempat. Namun setelah itu Sasi mulai memeras mereka bertiga dengan bukti rekaman CCTV hotel yang diserahkan dalam bentuk kaset DVD. Alhasil, kaset itu pun diputar ulang demi kepentingan penyelidikan dan alangkah kagetnya si Surjan sebab gadis bernama Simran yang Sanjay maksud tak lain adalah Laksmi yang selalu membantu Surjan dalam menyelidiki kasus ini. इसका जवाब तो सिर्फ वही दे सकती है. Karena yakin jika Laksmi masih hidup, Difrat disuruh mencarinya untuk dimintai keterangan, sementara Surjan masih harus melanjutkan proses penangkapan Sanjay yang saat rombongan sedang dalam perjalanan tiba-tiba... Ya, kemunculan sosok Laksmi seketika membuat Surjan kehilangan konsentrasi yang walaupun Sanjay sempat berusaha membantu, namun laju mobil malah semakin tidak terkendalikan sampai akhirnya... Sanjay tewas dalam kejadian ini, sedangkan Surjan masih hidup meski nyawanya tetap terancam karena pintu mobil yang tiba-tiba macet. Namun di saat Surjan sedang berjuang antara hidup dan mati itulah terlihat Laksmi datang untuk menolongnya. Sejenak, Surjan terdiam seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi dan sempat berniat untuk memasukkan pengalaman ini pada laporan resmi kasusnya. Namun yang ada, sang atasan justru menganggap Surjan sudah gila bukan tanpa alasan karena si atasan sudah mendapat laporan tentang keanehan yang diperlihatkan Surjan akhir-akhir ini dan ternyata semua yang dia alami bersama Laksmi selama ini hanyalah halusinasi semata. 2 महीने की छुट्टी ले लो. You really need it. Sejak itu, Surjan mulai mempelajari kaitan semua tentang Laksmi dengan apa yang pernah dikatakan Preni kepadanya. Berangkat dari asumsi jika Laksmi adalah jelmaan arwah penasaran seperti yang Preni katakan, Surjan kembali mendatangi tempat di mana mereka sering bertemu karena bisa jadi Sasi telah menguburkan jasad Laksmi di tempat ini dan... Alangkah dibuat terkejutnya Surjan saat menemukan kerangka tangan manusia. Bagaimana tidak, sebuah cincin pada kerangka tersebut sama persis dengan cincin yang selalu dipakai Laksmi saat mereka bertemu, sehingga bisa disimpulkan bahwa Laksmi benar-benar sudah meninggal, namun arwahnya terjebak karena dikuburkan secara tidak layak di tempat ini. Maka dari itu, Surjan lantas mengkremasi kerangka mayat Laksmi sebagaimana mestinya, berharap ini menjadi bentuk penghargaan atas bantuannya terhadap Surjan selama ini. Saat pulang ke rumah, Surjan kembali dikejutkan dengan sebuah amplop berisi pesan dari Karan khusus untuk dirinya. Surjan yang kini sudah menerima dan percaya hal ini atas dasar pengalamannya dari kasus Laksmi, langsung membawa amplop surat itu ke pinggir danau dan membacanya di sana. Alhasil, Surjan bisa mendengar apa yang selama ini ingin Karan sampaikan terhadapnya, yakni agar Surjan tidak berlarut-larut dalam kesedihan karena merasa bersalah atas kematian Karan, apalagi sampai mengganggu keharmonisan keluarga mereka, sebab jika semua itu terjadi, Karan yang kini sudah berada di alam sana pun akan ikut bersedih karenanya.
Di saat Surjan sedang meluapkan kesedihannya itulah, istrinya pun datang menghampirinya dan betapa sangat bahagianya Rosni karena dengan membaca dan menyadari pesan-pesan tersebut setidaknya akan membuat Surjan lebih tenang sekaligus akan membuat hubungan mereka kembali bahagia seperti waktu dulu. Tamat.